mensyukuri nikmat Allah, Allah semakin membalas dengan balasan yang berlimpah ruah. Mila mungkin kita sudah termasuk hamba yang sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nomor kali untuk salawat salam dan salam orang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita setujukan saat jenazah syafaat ibu mungkin kita yang termasuk hamba yang angsang syafaat ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang membanggakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita awali majelis yang mulia ini dengan pujian sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, para jamaah yang mulia, masih membahas tentang pondasi agama. Pondasi agama yang pertama adalah Islam, ilmu syariah, yang kedua adalah iman, ilmu akidah, akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tidak besar awal kita bicara satu pilih. Hakikatnya iman itu adalah kita meyakini bahwa Allah niki dan sewujud ono, maka kita bersaksi dia ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil, dengan tanda-tanda adanya alam semesta ini tondo nek Allah itu wujud. Lan Allah boten sami kali sedidamel. Bahkan dalam pelajaran anak-anak MI Madrasah Ibtidaiyah dikatakan kursi tidak sama dengan pembuat kursi. Tukang kayu waktu kayu kursi ini gak podo tukang kayu, beda. Sing gawe apa sing digawe gak podo. Maka kalau ciptaan Allah alam semesta bisa rusak, maka Allah tidak bisa rusak. Kalau alam semesta ini ciptaan Allah adalah dari unsur-unsur, Allah tidak. Allah adalah wahdaniyah, Allah Maha Esa. Bila dikatakan di sini Allah wahid, Allah itu adalah Maha Esa, wahdaniyah. Gimana zatnya Esa, enggak terbagi-bagi. Sifatnya juga Esa, sifatnya Maha Esa Allah. Wujud kita bakok wala termasuk sifat Allah itu tunggal atau sifat boten wonten sifat ingkang madani sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat Allah niku Maha Esa adalah tidak ada sifat yang menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya juga Esa, tidak ada kalam yang menyamai dan menandingi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya wahdaniyah fis sifat. Juga termasuk wahdaniyah fil af'al, yaitu pekerjaan Allah tunggal. Pekerjaan Allah tunggal. Allah menciptakan segalanya. Ada enggak butuh bantuan? Enggak butuh bantuan. Enggak ada yang bisa niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nek menurut sampe akor-akor. Menurut saya akor-akor iki kawenan pada kabeh kursi Allah tahan. Oke. Nyitak botol main wae sapa main. Wae kursi Allah tapi wae kita nyitak tok ya. Masya Allah. Kayak pesawat terbang, bahannya kita besi miliknya Allah juga, semua miliknya Allah. Waktu terakhir akal miliknya Allah juga. Wes tadi, baik aku kudu nyebut jeneng. Coba, iki menurut saya akon-akon apa? Bila menika Allah niku wahdaniyah fil af'al. Af'al Allah, pekerjaan Allah itu Esa, Maha Esa. Pekerjaan Allah Esa, enggak ada pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten pekerjaan ingkang sami kalian pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Bila menika Allah enggak ada tandingannya. Sampai Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Andaikan di antara langit dan bumi ada dua Tuhan pasti rusak. Kenapa? Karena nek jenenge Tuhan itu kekuasaannya enggak terbatas. Waduh gak terbatas hebat dihancur. Benturan pasti. Bila menikah pangeran namun setengah. Juga pekerjaan Allah itu satu, tidak ada pekerjaan yang menandingi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya terusin. Khalaqallahu samawati wal ardh, termasuk hakikatnya keimanan.
Iki menika kita kedah yakin bilih Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kudu yakin berarti Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi, dan itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah yang di langit yang di bumi milik Allah. Apa itu akan mana? Omanku. Di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah semuanya, baik yang kecil maupun yang besar. Ikan di laut semuanya milik Allah. Tapi kalau ditangkap, mungkin itu hak, enggak apa-apa hak. Cuma pun menaikkan sampai pedit, jadi menaikkan sampai pedit, sampai nabung ya sebenarnya, enggak ilik. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadinya kita lupa akan hakikat Allah menciptakan itu semua. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita yakin. Termasuk hakikatnya iman itu kita meyakini Allah lah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Yang menciptakan kematian adalah Allah, yang menciptakan kehidupan adalah Allah. Ini hakikat iman. Nek boten error iman kita. Pencipta kematian bukan dokter. Pencipta kehidupan bukan dokter. Kadang-kadang kalau dia mari berobat, mari lorong berobat dengan dokter waras. Dokter itu hebat dokter hebat. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dia mau betul apa-apa, kita akui dia orang hebat. Cuma kita harus yakin dalam hati pemilik kematian dan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mati diracun, sing dadi mati itu racun nih. Allah menghendaki dia mati. Cuma sebabnya racun. Mboten malih ana wong darah tinggi makan sate. Jadi wis wayahe mati. Cuma jalaran mawon. Bila menika nek wonten napa mawon gak ada digetuni tetep kita akan terus. Iki suwayahe. Mek ditungakno muga-muga husnul khotimah. Itulah cara menyikapi iman dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wong kecelakaan mati. Napa sebabnya mati? Rezeki jatah rezeki setek. Orang ugal-ugal tabrakan meninggal. Maka nek penjelasan syariat, nek awake dibahas Islam syariat, mergo bukan-bukalan, akhirnya tabrakan. Itu jadi syariat. Tapi bahas akidah, keyakinan. Apa mati? Wis wae. Jatah rezeki wis entek. Maka dikatakan orang itu selama jatahnya rezeki masih ada di kapak-kapak enggak mati. Tiang itu nek jatah rezekinya masih ada, mbok ditabrak sepur gak mati. Coba deh, apa? Jatah rezeki itu tapi nek mau jatah rezeki iku wis entek, iku dipecat ambek sapu lidi nanti. Apa? Jatah rezeki wis entek masalah. Oke. Iki ada jawaban keimanan. Nek jawaban syariat benten, maka kita harus bisa membedakan. Keduanya pondasi agama. Islam syariat pondasi agama. Napa jadinya iman juga pondasi agama. Sama pondasi agama. Cuma nek syariat sing masuk akal. Apa kecelakaan? Mau bukan-bukanan, gak nurut peraturan, mau apa jadinya wes darah tinggi makan sate. Ini termasuk jawaban syariat. Tapi nek jawaban iman enten aneh. Maka kita harus memadukan antara itu, memadukan antara jawaban Islam dan iman. Syariat dan akidah harus dipadukan. Pripun tetap diurus. Anda kan ada apa namanya pelaku yang dungo, selamat dungo. Nek kate ana sepeda motoran dungo sing akeh, aja ugal-ugalan, aturi peraturan. Itu namanya syariat. Tapi andaikan terjadi sebuah musibah kecelakaan, hati wis siap. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kematian yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sakit kami paham ya?
Ini kados dengan gawe toko napa dengan ndur mari nang sawah. Syariat itu bagaimana syariat? Ya gawe toko sing apik. Cek menarik ya apa? Ana lampune gede, ana sponsore, di sponsor. Itu namanya syariat. Nggih. Kok ditutup gak payu? Oh, takdirmu gak payu. Takdir. Ya. Nanam tersabit di ngoten, kita nanam sawah, nanam apa padi, tebu dan seterusnya. Syariatnya bagaimana? Ikuti aturan. Bagaimana aturannya? Mesnya cukup, rabunya cukup, rumputnya dihilangkan, hama-hama dihilangkan. Nah, baru tawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok dene wis ngoten ijin gak hasil? Kudu nanti lagi bareng Allah. Semua yang menciptakan Allah Subhanahu. Nah ini harus dipadukan. Kalau Islam mau agama nggak cukup, kita syariat saja. Harus juga akidah. Akidah itu benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya, wa ta'ata wal maksiata. Allah lah hakikat iman itu kita harus meyakini yang menciptakan taat kita adalah Allah. Dan yang menciptakan maksiat juga Allah. Allah mau beribadah, penciptanya Allah. Allah menciptakan orang ini sedang beribadah kepada Allah. Apa yang tahajud? Allahu Akbar. Itu hakikatnya yang membuat kita kuat tahajud itu Allah. Kalau gak disebut, kudu matur suwun ya Allah. Terima kasih Engkau beri kekuatan kami untuk bisa tahajud ya Allah. Ini caranya menyikapi. Kalau kita menyikapi, kita sudah kuat ibadah, kuat duha, kuat tarawih, kuat poso. Matur suwun Allah ya Allah. Terima kasih. Kau beri kekuatan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lah kebalikan nek maksiat hakikatnya juga ciptaan Allah. Maksiat ada orang maksiat berzina, minum khamr, hakikatnya juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ben kalau Mu'tazilah betul pun ngakoni ini, mengatakan Allah itu dikebiri kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dipasung kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang maksiat minum khamr, hakikatnya ciptaan Allah juga. Allah menghendaki dia minum khamr agar apa? Agar Allah akan memasukkan neraka, ada sebabnya, sebab minum khamr. Mila menika nek maksiat sikapnya bagaimana? Bertobat kepada Allah kadung ya Allah, wis kadung. Ya. Nek sing guru kadung aja dikandung-kandungnya. Sing wis kadung kita bersimpuh di hadapan Allah ya Allah. Tubna ilaika ya Allah. Aku bersimpuh bertobat kepadamu ya Allah. Ya Tawwab tub alaina. Ya Wahidat yang menerima tobat, tolong ya Allah, mohon terima tobatku ini ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah ciptaan Allah. Maka kita gak boleh sombong, gak boleh temenyek karena kekuatan ibadah. Kalau nyumbang masjid kalau sak miliar, gak ngerti. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gak punya apa. Mila, gimana terus syukur ke Allah kita bisa sedekah seperti itu. Tapi tidak untuk dibanggakan, tapi tidak untuk dibanggakan. Betul nggak salah? Nek aku gak iso itu, aku itu. Gak ngerti siapa yang menciptakan itu semua. Bila ini pun ngoten merasa gak punya apa-apa. Sudah wali-wali Allah, para ulamanya Allah itu mereka semuanya nggak pernah merasakan punya apa-apa. No, kenapa? Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya pandangan iman, pandangan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita yakini. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala Allah itu khalaqakum kan dadekno ing sira kabeh. Allah lah yang menciptakan kalian semua. Asale gak wujud dadi bayi. Sing dadek sinten? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bapak ibu niku kumpul itu mek sebab tok. Kemudian Allah mengatakan wa ma ta'maluna. Wa ma Allah menciptakan apa-apa. Ta'maluna yang kalian kerjakan. Amal yang kalian kerjakan baik itu ibadah maupun maksiat, hakikatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya ciptaan Allah. Bila kita ibadah bersyukur kepada Allah, nek maksiat itu nangis. Kenapa aku kok senengane maksiat? Jangan-jangan takdirku neraka lah ini. Katakan, nek ada orang itu ringan ibadah, matur suwun. Semoga dengan aku diberi kekuatan ibadah itu, saya punya takdir akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa
taala. Karena apa? Karena Allah itu kalau akan memasukkan surga seseorang boten serta-merta di pada swarga boten ada sebab-sebab, dhewe sebab. Maka kalau Allah akan memasukkan orang ke surga, maka orang tersebut akan diberi kekuatan beramal dengan amalan penghuni surga. Sing dilakoni kelakuane wong ahli swarga. Dan sebaliknya, orang yang mau dimasukkan neraka oleh Allah, maka Allah akan memberi dia beramal amalan ahli neraka. Nah terus sejak Farmania, mesem akhlaki ahli swarga, meremut akhlaki ahli neraka. Pribadi kok kenapa? Cuma hanya kalau itu termasuk apa? Bagaimana ciri orang, tanda-tanda orang yang masuk surga itu? Termasuk tandanya suka pemahaman. Kapan? Lihat orang-orang mulia seperti itu. Lah kalau sekali neraka, terus aneh lah, merem. Mau besok. Termasuk apa lagi? Termasuk orang yang akan dimasukkan surga itu Allah beri tanda. Kayak rapot, beri tanda. Tanda dia akan masuk surga. Apa tandanya termasuk? Dia suka berkumpul dengan orang-orang yang punya amalan ahli surga. Wong sing ahli surga itu senengane kumpul pada ahli surga. Lah wong ahli neraka senengane kumpul ahli neraka pada mawon. Maka orang yang ahli maksiat suka dengan orang yang ahli maksiat. Nek ana wong ahli maksiat kok seneng ahli ibadah, ana tanda iki. Orang kok ngomong tadi seneng kiai. Oh kan nonton David di kan wonten yang perampok, maling, madon. Tapi senengane nyipta kiai kok fulan seneng ngambul. Iku nonton David di. Nek menawa David iku tadi gede. Masyaallah. Cuma yang diamalkan adalah amalan ahli neraka. Cuma kecintaan dia kepada orang soleh itu kadang-kadang naik. Orang-orang soleh itu akan menarik dia menuju orang yang mati husnul khotimah. Masya Allah. Maka kadang-kadang ya wonten wali Allah memperjuangkan nasib orang-orang yang maksiat. Para wali Allah itu mereka suka memperjuangkan orang-orang yang ahli maksiat. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis, syafaati li ahlil kabair, kata Rasulullah. Jadi termasuk angin segar buat kita. Syafaati li ahlil kabair, syafaatku kata Rasulullah untuk siapa? Untuk para pendosa-pendosa besar. Itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mila wong sing ahli dosa gede gak oleh putus asa. Tapi nek ngoten pun sampai ngremehno dosa. Pun sampai ngremehno dosa. Nek sampai ngremehno dosa iku bahaya. Dia sing ngremehno dosa itu bahaya. Bahaya. Iku atus bekatan. Maka kan Nabi Dawud syafaati li ahlil kabair. Sinten malih dulu di Hadramaut waktu ziarah wonten wali Allah namanya Hasan bin Shalih Al-Bahar. Wali besar. Hasan bin Shalih Al-Bahar sampai waktu Hadramaut Sultan disebut Bil Hasan bin Shalih Bahrun Nuruh Taufik. Niki termasuk Hasan bin Shalih Al-Bahar. Iku masyaallah welas nang gone makhluk luar biasa. Welas nang hayawan, welas nang tumbuhan, apalagi nang gone manusia. Beliau itu ningali tiyang maksiat, maka awake dhewe saged bercermin. Awake dhewe ku ya apa sih? Nek lihat orang maksiat contoh delok orang judi, judi, kampung orang judi minum khamr. Piyambakipun menawi saged dihajar. Ayo tobat. Tidak tobat. Orang berzina tidak tobat. Sayang lan menungso. Cinta. Mereka mengaku karena cinta. Delok judi, cinta. Ayo tobat. Boten keras, boten enggak keras. Orang ribon rokok, boten. Ayo tobat ayo gagal. Ayo kamu makan di situ. Masyaallah, walhasil luar biasa itu dakwah beliau. Hasan bin Shalih Al-Bahar, gurune Syekh Abdullah Basaudan, sekarang Hadir Basaudan, gurune. Masyaallah. Termasuk gurune pun
Sayyid Hasan bin Shalih Al-Bahar. Itu nek wonten tiyang maksiat, ngoten niku. Dihadang. Ayo jangan maksiat, ayo. Itu kan. Ada orang yang enggak sholat, dijak sholat. Ada anak yang durhaka pada orang tua, dijak berbakti, bertobat kepada Allah. Melihat orang yang sedang minum khamr, dijak untuk bertobat kepada Allah. Orang berzina, dijak bertobat kepada Allah. Kalau mereka tidak mau, Allah putus asa boten. Nek gak gelem ndonga, ya Allah, kama farrahtahum ya Allah, sebagaimana engkau menyenangkan dia di dunia, senangkan di akhirat. Bukan Allah. Masyaallah. Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya, fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau senangkan dia dengan minum khamr di dunia, merasa enak nikmat. Nikmat kan minum khamr itu? Jadi ini. Judi enak, paling enak judi. Terbukti ketagihan, apalagi zina, jelas enak. Kemudian dipipasi sampai setan. Apakah dia marah kalau mereka tidak obat? Tidak marah. Tetap mereka cinta pada mereka. Beliau tuh bersibuk kepada Allah. Nek orang ngomong dituturi gak kena. Ahli zina, ahli minum khamr, ahli judi, dituturi gak kena. Beliau bersibuk kepada Allah. Nek bersibuk masa tuh bahasanya Allah, Allahumma kama farrahtahum fid dunya, sebagaimana engkau memberi kebahagiaan dia di dunia dengan minum khamr, dengan berzina, dengan judi, ya Allah, fafarrihhum fil akhirah, besok di akhirat Allah gembirakan dia ya Allah. Tegese matikan dia menjadi husnul khatimah. Allah gak tepung ini. Masyaallah, hati di atas kata. Awake dhewe ora masih ini. Kafir, neraka, bid'ah. Yang masih mengawal tadi, saya eksploitasi kan otak itu tadi. Gak ada welas nang ngene manusia. Gak welas belas. Kalau perlu dibom, gereja bom, perjudian bom, wis gak ada. Kayak kok gak gelem kerja modele, senenge jalan pintas. Jalan pintas. Masyaallah. Beda Imam Sya'rawi ya, Imam Sya'rawi Mesir, yang kan lebih saya tahu. Ini ku waktu beliau itu jagoan sampai sing ahli ngebom gereja, ngebom diskotik, ditakoni. Kan riko nek ngebom itu lah mlebu neraka kabeh wong-wong. Iya cekap. Berarti tujuanmu seneng nek mlebu neraka wong kafir, wong sing ahli maksiat. Iya seneng cekap. Cek dirasa. Aku takut. Lah setan ya seneng enggak kalau orang mlebu neraka? Setan ya seneng. Ketika kamu setan bodoh. Bodoh seneng nek orang mlebu neraka berarti. Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mesir. Masyaallah. Niki kita menikah kelas itu penting. Maka orang yang imannya hakiki, hakikat iman itu meyakini ibadah itu adalah ciptaan Allah, maksiat juga ciptaan Allah. Kenapa Allah menjadikan ibadah? Allah beri tanda, menyematkan tanda akan dimasukkan ke surga. Kenapa Allah beri orang ini kok maksiat? Ibadah gak iso, oh diberi tanda akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu. Nek gak Tuhan, bila menikah Allah dawuh, sabaqat rahmati ghadabi. Kata Allah Al-Qudsi, rahmatku lebih dulu daripada murka. Rahmatku lebih dulu nek balapan. Rahmat sampai ghadabi Allah balapan kados balapan jaran. Iku sing menang rahmat ghadabi kalah. Maksudnya pripun? Maksudnya bahwa orang yang ahli maksiat matinya husnul khotimah dapat rahmat Allah akeh. Tapi nek wong ibadah mati dari husnul khotimah titik. Ya. Orang wong ahli ibadah notok mati husnul khotimah. Imam Mujahid mengatakan itu contoh sedikit. Tapi nek wong ahli maksiat kemudian mati husnul khotimah itu contohnya banyak. Kenapa? Dasarnya warahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu nyalip ghadabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia kan ahli surga ini. Ini kan ahli maksiat kan meripat di jalan. Delok TV gak mari-mari, HP-an terus, ya kan maksiat terus. Cuma kita nih tetap kita berharap kita di majelis yang mulia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita punya tekad untuk membenahi diri. Yang penting benar-benar membenahi diri
kesehatan dan Allah lah yang menciptakan sakit. Sampai Allah tahu, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah, dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Yang menyembuhkan penyakit bukan dokter, bukan siapapun, bukan tukang pijet. Itu namun asbab. Tetap kita hormati, terima kasih tetap. Sami kalian yang sepah. Sama dengan orang tua. Tapi pun mari contoh. Barang siapa tidak bersyukur pada orang yang berjasa, hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang dokter ngobatin jenengan, kok waras, tetap matur suruh Pak dokter jazakumullah khair. Teman jero ati kudu yakin yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengantos lambe saat ini nang dokter. Keliru. Lambe dia mengatakan terima kasih jazakumullah khair. Diberi apa-apa, diberi balasan yang bagus. Cuma hati yakin pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi uang oleh orang tua kita, diberi uang ini uang atau ini sepeda motor, tak beri. Bagaimana sikap kita? Matur suwun. Matur suwun wahai ayah wa ibu. Matur suwun jazakumullah khair. Terima kasih cuma hati. Nah Allah, ya Allah, hakikatnya ini pemberian darimu ya Allah. Cuma engkau menggerakkan hati orang tuaku untuk memberi sesuatu padamu. Sing maringi Allah, sing ngerontakno atine wong tuwa maring jeneng sepeda motor itu. Gusti Allah sing ngerontakno atine. Allah wae rasa ibadah. Anakku lho, saat kenal kok sepeda motor, diulir oleh Allah atine. Sehingga orang tua tersebut mengambil uang untuk sepeda motor. Enak. Bagaimana? Pertama terima kasih ayah. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala itu penggerak hati mereka itu. Yang melembutkan hati Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah muai hati yang sempat tersebut tetap keras bagaimana? Loro kabeh wae. Bila kita sedaya kita yakin sakit dan sehat ciptaan Allah, bukan ciptaan siapapun. Ojo ngarani loro gaweane Allah. Kadang-kadang ya contoh wong kena sihir. Kelabrak tombol, tenteng ngoten niku. Sihir ada, orang kena sihir juga ada. Cuma gak oleh digawe sandaran kehidupan. Benar ini. Rasa-rasaan bener. Lah kapan tuh baca jenengan? Tetap ada. Lah bagaimana caranya? Tetap baca ayat kursi, muawwidzatain kullu. Tetap baca rote. Itu tangkamnya. Itu penawarnya. Pun ngantos sampai jenenge duduk kono duduk ini termasuk lahirnya jin untuk adu domba. Pun urut adu domba. Terus guys manten mugi-mugi nggih dados ilmu kang manfaat berkah dan semoga kita termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat, dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan dunia akhirat dan di akhir usia kita dengan husnul khatimah. Ala diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tashaddudana wa qira'atana wa tasbihana wa takbirana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana fala tadrib biha wujuhana ya Allah, fala tadrib biha wujuhana ya Allah, fala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alamin. Al-Fatihah. Adzabin wa rahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.